Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raya Madioso dari dengan NIM 64250940. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, dosen serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi sebagai Pilar Masa Depan Bangsa. Benar. Korupsi merupakan salah satu masalah serius di negara Indonesia berkembang, termasuk di Indonesia. Dampaknya sangat luas, mulai dari kerugian keuangan negara, merosotnya moral bangsa, keterhambatan pembangunan, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi ibarat penyakit kronis yang dapat rusak sendi-sendi kehidupan jika tidak diberantas secara menyeluruh. Oleh karena itu, peran aktif dari semua elemen masyarakat untuk menutupi korupsi. Salah satu indikator global yang digunakan adalah untuk mengukur tingkat korupsi adalah Indeks Persepsi Korupsi atau CPI atau Comparison Persepsi Index yang diterbitkan oleh Transparency International. Indeks ini menilai tingkat persepsi di sektor publik dengan skala 0 hingga 100, di mana skor 0 itu tingkat korupsinya yang sangat tinggi, sedangkan 100 itu meningkatkan kondisi yang sangat bersih dari korupsi. Berapa sih si ini skor CPI Indonesia? Mari kita lihat di skor CPI Indonesia bentar ya. Kita cek sebentar, sebentar. Syuk. Ini kita lihat skor. Wow, lumayan gede juga ya. Lumayan gede, sekitar 34/100. Berarti rank uh termasuk tinggi dibandingkan tahun lalu yang naik dari tahun 2023 ke tahun 2024 itu naik. Sedangkan dari tahun 2024 ke 2025 itu turun. Berarti semakin banyak korupsi. Makin banyak korupsinya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan inti, yaitu isinya. Sebentar. Biar ininya. Ah, biar nggak usah nih. Ada isinya ya. Pertama itu ada korupsi sebagai ancaman pembangunan nasional. Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Tindakan ini menjadi salah satu hambatan terbesar dalam pembangunan nasional, terutama di bagian negara yang berkembang seperti Indonesia. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kerugian material, tapi juga tatan sosial, politik, dan moral bangsa. Secara ekonomi, korupsi menyebabkan kebocoran anggaran dan
negara dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan, namun pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan seringkali diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, kualitas pelayanan publik menjadi menurun dan tidak sampai secara optimal. Selain itu, korupsi juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangkan minat investor asing. Negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi cenderung dianggap tidak stabil dan beresiko tinggi untuk berinvestasi. Hal ini berdampak pada lambatnya pembangunan dan keterbatasan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dari sisi sosial, korupsi memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Masyarakat yang kecil menjadi korban dari praktik penyalahgunaan kekuasaan. Sementara itu, dari segi moral, korupsi merusak nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab dan nilai ke dalam keadilan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, korupsi bukan sekedar penyalahgunaan pelanggaran hukum, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat yang seharusnya diberantas secara tegas dan berkelanjutan. Yang kedua itu, kenapa penyebab korupsi? Korupsi secara tidak secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi beberapa faktor yang berkaitan. Penyebabnya dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari individunya, antara lain lemahnya integrasi moral, rendahnya rasa tanggung jawab, ketiga itu keserakahan dan gaya hidup konsumtif, yang keempat itu kurangnya kesadaran akan kejujuran, kelima itu adalah lemahnya pengendalian diri dalam menghadapi godaan materi. Individu yang tidak memiliki landasan moral yang kuat cenderung lebih tergoda untuk melakukan tindakan korupsi demi keuntungan pribadi. Yang kedua, itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar. Di antaranya, lemahnya sistem pengawasan dan kontrol, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan. Yang keempat itu ada penegakan hukum yang tidak konsisten. Yang kelima itu ada budaya gravitasi yang dianggap sebagai kebiasaan. Yang keenam itu tekanan ekonomi dan tuntutan sosial. Dalam beberapa kasus itu ada pemberian hadiah atau imbalan sebagai bentuk peraturan, padahal itu ada menjadi pintu praktik korupsi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran hukum dan etika yang untuk mencegahnya. Demi memahami, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya menjaga menjaga ya, menjaga supaya sejak dini itulah supaya tidak berbanyak. Yang ketiga itu langsung peran lembaga dan masyarakat. Pemberantasan di korupsi di Indonesia itu melibatkan beberapa penegakan hukum. Salah satunya adalah kita kenal itu KPK atau Pemberantasan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang berperan sebagai garda terdepan dalam bertindak
kasus korupsi serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Selain KPK, terdapat lembaga lain yang turut berperan seperti kepolisian, kejaksaan, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, dan Pengadilan Tindakan Korupsi. Pidana. Sinergi itu sangat penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang dan transparan. Namun, pemberantasan korupsi tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat. Partisipasi publik menjadi faktor kunci dalam menciptakan budaya anti korupsi. Masyarakat bisa melalui berperan itu ada 5. Yang pertama itu melaporkan tindakan korupsi kepada pihak berkenaan, menolak menolak segala bentuk suap dan gratifikasi. Yang ketiga itu ada mana sih? Tiga itu ada mengawasi jalannya pemerintah. Yang keempat itu ada mendukung transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima itu menumbuhkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan teknologi dan sosial media juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengakses informasi secara luas. Hal ini terciptanya pemerintah yang lebih terbuka dan akuntabel dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Yang keempat itu menanamkan nilai anti korupsi sejak dini. Pencegahan korupsi harus mulai dari pendidikan karakter sejak dini. Sekolah dan keluarga itu menjadi peran penting dalam menanamkan nilai anti korupsi kepada generasi muda. Guru sebagai pendidik tidak hanya bertugas mencapaikan nilai ilmu pengetahuan, tapi juga membentuk karakter siswa. Sementara itu, orang tua juga berperan sebagai teladan dalam menanamkan nilai-nilai moral di lingkungan keluarga. Nilai-nilai anti korupsi yang ditanamkan meliputi kejujuran, yaitu berkata dan bertindak sesuai kebenaran. Yang kedua itu ada bertanggung jawab, yaitu melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran. Yang ketiga itu disiplin, yaitu menaati peraturan yang berlaku. Yang keempat itu ada kemandirian, yaitu bertindak tidak tergantung terhadap orang lain. Yang kelima itu kesederhanaan, yaitu hidup tanpa berlebihan. Yang keenam bekerja sama, itu berusaha bersungguh-sungguh. Yang ketujuh keberanian, yaitu berani bersikap adil, yaitu keberanian, yaitu berani untuk menolak kecurangan. Yang kedelapan itu keadilan, yaitu bersikap adil terhadap sesama. Kesembilan itu kepedulian yang memiliki empati terhadap orang. Contoh sederhana untuk menerapkan nilai anti korupsi antara lain tidak mencontek saat ujian, tidak mengambil barang orang lain dan selalu barang orang lain dan selalu berkata jujur. Kebiasaan kecil ini akan membentuk karakter yang kuat dan berintegrasi dengan pendidikan yang tepat. Generasi muda diharapkan mampu di agenda perubahan dan mewujudkan Indonesia yang akan bebas dari korupsi. Yang kelima, itu ada membangun budaya integrasi di zaman modern. Di era globalisasi dan digital, tantangan dalam pemberantasan korupsi semakin kompleks. Namun,
perkembangan teknologi juga memberikan peluang untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel. Salah satunya yang dapat kita melalui penerapan e-government, yaitu salah satu sistem pemerintahan yang berbasis elektronik yang memungkinkan pelayanan publik dilakukan secara cepat dan efisien dan transparan. Digitalisasi ini mampu minimalkan interaksi langsung yang bertensi menimbulkan praktik korupsi. Beberapa langkah strateginya itu ada bentar, beberapa langkah strategi dalam upaya bentuk integrasi di era modern antara lain yaitu ada integrasi layanan publik, penggunaan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, menerapkan transaksi non-tunai, transparansi anggaran negara, pemerintahan teknologi informasi sebagai pengawasan publik, dan peningkatan etika dan profesional dalam kerjaan dunia kerja. Budaya integrasi nggak harus diterapkan di beberapa harus diterapkan di beberapa sektor, baik di pemerintahan, pendidikan, maupun dunia usaha. Lingkungan kerja yang menjunjung tinggi akan etikanya juga akan di tinggi etika akan menciptakan sistem yang bagus dan terpercaya sebagai anggota masyarakat. Kita harus mendapat melalui hal-hal sederhana seperti bersikap jujur, menaati peraturan, menolak segala bentuk kecurangan, meskipun tampak kecil, tindakan tersebut memiliki dampak besar dalam membangun saya yang berintegrasi dengan tujuan teknologi dan menanamkan nilai kejujuran. Indonesia dapat wujudkan tata kelola pemerintah yang bersih serta masa depan yang lebih adil dan sejahtera. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan ancaman nyata bagi masa depan bangsa. Dampaknya tidak hanya merugikan perekonomian, tapi juga merusak tata sosial dan moral masyarakat. Dalam upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan bersama role, yaitu ada empat melalui menegakkan hukum yang tegas, penguatan sistem pengawasan, pendidikan karakter, dan yang keempat itu ada partisipasi aktifnya masyarakat. Sebagai negara, sebagai generasi penerus, kita tuh harus bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas dengan menolak segala bentuk korupsi. Kita harus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang adil, bersih, dan martabat. Akhir kata, mari bersama-sama mengatakan tolak korupsi dan tegakkan integrasi. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Atas perhatiannya saya berikan, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang pantas atau memang itu, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.